Banyak yang mengeluh sudah interview di mana-mana, sudah ditelepon, sudah dipanggil, sudah datang, sudah menghadap HRD, tetapi tidak ada tindak lanjut dari HRD. Apa sih yang menjadi permasalahan dalam interview yang dilakukan? Apa sih yang harus diperhatikan oleh seorang yang ingin interview? Atau ada pertanyaan, catatan-catatan apa sih yang harus diikuti untuk mengikuti daripada HRD kemauan atau kualifikasi HRD pada saat interview? Adik-adik mungkin menghadapi permasalahan seperti itu. Permasalahan yang tidak dipanggil sudah lama mengikuti interview. Mungkin adik-adik juga belum mengetahui apa sih seharusnya dilakukan pada saat di interview. Halo adik-adik sekalian, berjumpa lagi. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Banyak sekali ada yang bertanya kepada saya, kenapa sih pada saat sudah di interview tetapi tidak ada tindak lanjut atau tidak dipanggil lagi oleh HRD. Mungkin adik-adik belum ada yang mengetahui, mungkin melakukan kesalahan-kesalahan pada saat interview. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang kesalahan apa saja sih yang dilakukan oleh adik-adik yang sedang buat interview, di interview, kesalahan apa yang dilakukan sehingga tidak diketahui dan HRD mereject atau tidak menindaklanjuti dengan memanggil adik-adik untuk bekerja. Baiklah, kita akan bahas satu persatu adik-adik. Pertama-tama adik-adik, yang harus diperhatikan pada saat dipanggil interview adalah harus datang tepat waktu. Tidak ada kata terlambat. Mungkin lebih baik adik-adik sebelum datang ke lokasi interview, searching dulu di mana sih lokasinya biar kita bisa datang tepat waktu. Berikutnya, jangan lupa penampilan. Penampilan utama sekali dilihat oleh HRD karena kesan pertama akan menunjukkan siapa adik-adik itu sebenarnya. Jangan lupa dengan pakaian rapi, bersih tentunya. Para wanita misalnya jangan terlalu menggunakan make up yang berlebihan. Perhatikan kebersihan kuku, sepatu, ataupun pada saat interview karena kita harus bicara dekat dengan HRD, jangan lupa memperhatikan bau badan dan bau mulut. Jangan diremehkan itu. Ya. Selanjutnya adik-adik, pada saat dilakukan interview, jawablah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Banyak yang menjawab mungkin ngalor ngidul. Ditanya satu, dijawabnya tiga. Jangan terlalu berlebihan memberikan jawaban. Ingat, percaya diri. Jangan ragu, banyak yang mungkin terbata-bata. Jangan menunduk saja atau tidak menjawab, atau hanya senyum, atau hanya diam saja. HRD akan melihat bagaimana rasa percaya diri adik-adik terhadap posisi yang dilamar. Selanjutnya adik-adik, percaya diri pada posisi. Maksudnya adik-adik harus menunjukkan rasa antusias tentang posisi yang dilamar. Contohnya, akunting. Adik-adik bisa menyebutkan tentang job-job yang pernah adik-adik lakukan sebelumnya. Pada saat HRD memberikan kesempatan adik-adik untuk bicara, atau silakan ceritakan dengan diri Anda. HRD kadang-kadang memberikan peluang kepada yang diinterview menceritakan tentang apa yang dia pernah kerjakan. Misalnya, HRD akan memberikan peluang kepada adik-adik, ceritakan tentang diri Anda. Nah, di sini adik-adik jangan menyia-nyiakan kesempatan. Cepat ceritakan tentang diri. Contohnya yang fresh graduate misalnya harus menyebutkan sekolah terakhir atau organisasi yang pernah diikuti. Bagi yang sudah bekerja, silakan ceritakan apa-apa saja yang sudah pernah dikerjakan pada posisi yang dilamar tentunya. Berikutnya adik-adik, pada saat ditanya tentang kerja sebelumnya, jangan sekali-sekali adik-adik bercerita tentang negatif atau bercerita tentang kejelekan tempat perusahaan di mana adik-adik dulu bekerja. Jangan sekali-sekali bercerita tentang negatif atau yang ketidakbaikan atau yang adik-adik tidak sukai pada atasan atau rekan kerja atau perusahaan di mana
mana adik-adik melamar. Nah, ini adalah poin penting sebagai catatan seorang HRD. Yang terakhir adik-adik, pada saat melakukan negosiasi gaji, ini biasanya menjadi dilematik bagi pelamar. Pada saat ditanya oleh HRD berapa sih gaji yang diinginkan, saya akan memberikan tips. Jadi gaji, seandainya adik-adik ditanya tentang gaji oleh HRD, adik-adik bisa jawab bagi pemula atau baru tamat bekerja. Adik-adik bisa serahkan ke perusahaan atau bisa sampaikan, oke, terserah daripada budget perusahaan. Tapi bagi adik-adik yang bekerja, yang sudah berpengalaman, di sini kesempatan adik-adik untuk menego. Jangan segan-segan menginformasikan, oke, gaji terakhir saya di tempat saya bekerja sekian. Sekarang karena lokasi saya jauh, mohon pertimbangan untuk biaya transport, tambahan kebutuhan, atau peningkatan biaya hidup, itu bisa dinegosiasikan. Apalagi adik-adik sudah memiliki skill yang dibutuhkan oleh organisasi. Ada istilah overconfident. Adik-adik mungkin ketahui, kalau bisa pada saat interview jangan terlalu overconfident adik-adik, karena HRD akan melihat apabila adik-adik melakukan overconfident itu artinya percaya diri yang berlebihan. Artinya seolah-olah akan terlihat adik-adik sedikit menggurui. Orang-orang yang overconfident kadang-kadang menggurui, dia menjawab melebihi apa yang ditanyakan. Ini yang menjadi catatan juga bagi HRD. Jadi biasakan kalau menjawab pertanyaan pada saat interview, jawab sesuai pertanyaan. Kecuali adik-adik diserahkan atau diberikan waktu untuk menceritakan tentang diri. Jadi jika bisa adik-adik jangan terlalu overconfident. Jadi jawablah pertanyaan sesuai yang ditanyakan. Kalau melebihi, mungkin adik-adik takutnya terkesan menggurui ataupun bercerita terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Baiklah adik-adik, demikian tips untuk adik-adik yang baru mengikuti interview, yang baru pemula, yang baru akan dipanggil bekerja, yang baru fresh graduate. Lakukan. Yang penting adik-adik sudah percaya diri, memiliki skill. Ceritakan tentang background adik-adik, keahlian, organisasi, atau tempat magang di mana pernah dilakukan. Dan catatan-catatan kecil itu akan menjadikan masukan untuk HRD untuk pertimbangan lebih lanjut. Baiklah, selamat mencoba, semoga sukses selalu bersama kalian. Terima kasih, sampai jumpa pada bahasan kita selanjutnya. Sampai jumpa.